Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Muhammad Haidir Syah Putra, SHMH. Di dalam video ini saya akan mengulas lagi mengenai kebijakan publik. Sebelum masuk pada materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kiki Lufitasari, NPM 19210200636, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, semester 6, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu pentingnya mempelajari dan latar belakang munculnya studi kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah, baik berupa putusan ataupun kebijakan. Contoh yang dilakukan oleh pemerintah: terjadinya wabah virus corona atau COVID-19 dan pemerintah melakukan vaksinasi. Kebijakan publik ini terjadi apabila ada masalah. Pentingnya mempelajari studi kebijakan publik merupakan suatu keniscayaan bagi setiap ilmuwan administrasi publik. Antara kebijakan dan administrasi ini juga berkaitan, dan administrasi ini berkaitan, keniscayaan itu juga berperan dalam mengoreksi berbagai kesalahan dalam perumusan kebijakan yang selama ini terjadi. Studi kebijakan publik akan memberikan dasar yang kuat bagi seorang individu, bagi seorang yang ingin mengembangkan profesinya. Pada studi ini, studi kebijakan publik keterkaitan dengan tujuan-tujuan praktis, misalnya untuk keperluan analisis kebijakan. Lalu munculnya latar belakang kebijakan publik. Yang pertama, sebagai suatu studi disiplin ilmu yang dapat ditinjau dalam literatur dunia kampus. Mengapa kebijakan publik dibutuhkan? Yang pertama, adanya masalah yang dihadapi, baik yang dihadapi oleh pemerintahan maupun dihadapi oleh publik. Yang kedua, semakin tingginya tuntutan publik. Lalu, klarifikasi masalah. Masalah dapat dibagi menurut waktu, perkembangan dan kemajuan dari suatu masyarakat. Masalah yang berbeda dan terus terjadi tentunya akan menghasilkan suatu kebijakan baru. Biasanya itu terdiri atas masalah lalu lintas, energi, lalu narkoba, penyakit menular, pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan bukan saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Contohnya, akan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan. Nah, sebelum itu kita harus mengkaji dahulu apakah akan terjadi pencemaran lingkungan atau tidak, yang akan menyebabkan pemanasan global, dan juga terkait dengan pembakaran lahan. Contohnya seperti polusi udara. Mengenai masalah energi, misal bahan bakar minyak dan minyak goreng. Kebijakan publik muncul karena adanya tuntutan dan dukungan dari masyarakat sesuai dengan kultur sosial dan sistem politik yang berlaku di negara bersangkutan. Pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk menetapkan kebijakan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat
atau untuk kepentingan negara itu sendiri. Misalnya di dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Bagaimana kebijakan publik di negara yang sedang berkembang? Nah, kebijakan publik tercermin di dalam baik jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Rencana pembangunan ini merupakan pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan secara bertahap dari tujuan yang ingin dicapai melalui mobilisasi sumber daya yang baik, ideologi, tenaga, sosial, politik, dan alam. Sebagai mahasiswa seperti kita, latar belakang mempelajari kebijakan publik yaitu satu, berperan mengoreksi dalam mengerumuskan masalah yang terjadi. 2. Memberikan dasar yang kuat bagi individu yang mengembangkan potensinya. 3. Akan banyak disinggung studi kebijakan publik, studi praktik, misalnya analisis kebijakan. Yang keempat, sebagai suatu disiplin ilmu yang ditinjau dari literatur dunia kampus. Nah, dalam arti yang luas, kebijakan publik memiliki latar belakang yang akan saya jabarkan agar sudut pandang kalian semua terbuka bahwa latar belakang dari kebijakan ini itu sangat luas. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu kewenangan karena dibuat oleh sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan. Keputusan akhir yang telah ditetapkan memiliki sifat yang mengikat bagi pelayanan publik atau public servant untuk melakukan tindakan ke depannya. Kebijakan publik menjadi faktor penting dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hal tersebut bergantung kepada setiap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan berdampak yang dirasakan oleh objek kebijakan tersebut. Seringkali kebijakan publik yang dilaksanakan tidak berpihak kepada rakyat dan justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada rakyat dan memang ditujukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berada di tengah masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang umumnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh para pemangku kebijakan. Walau dalam suatu siklus kebijakan publik telah dilakukan, tetapi fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa kebijakan tersebut gagal untuk mencapai sasaran. Kebijakan publik sebagai proses yang krusial seringkali dicampuri oleh unsur-unsur politik, kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu, sehingga baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan dapat melenceng dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu banyak masalah yang timbul dalam masyarakat setiap harinya. Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui suatu kebijakan publik. Salah satunya adalah tentang masalah pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan keduanya sangat penting bagi masyarakat, karena keduanya saling mendukung keberhasilan satu dengan lainnya. Walaupun pada kenyataannya, seringkali terjadi ketimpangan antara keduanya. Ketimpangan ini yang menjadikan efektivitas suatu kebijakan menurun dan dapat menjadi faktor kegagalan suatu kebijakan. Tujuan dari kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dan dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang bertalian dengan barang publik atau public goods maupun jasa publik, yaitu public service.
Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik. Terdapat beberapa ciri penting kebijakan, yaitu kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis, sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercangkup. Kebijakan juga harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Terdapat 3 alasan mengapa kita sangat penting mempelajari kebijakan publik. Pertama, alasan ilmiah. Dari sudut ini, maka kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses-proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Pada gilirannya, hal ini akan menambah pengertian tentang sistem politik dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, maka kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat atau dependent variable, maupun sebagai variabel independen atau independent variable. 2. Alasan profesional. Alasan profesional terkait studi kebijakan dimaksudkan untuk menghimpun pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik, guna memecahkan masalah-masalah sehari-hari. Menurut James E. Ederson, jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, jika kita tahu bagaimana individu, kelompok, atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri. 3. Alasan politik. Alasan politik mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Sebagaimana telah diuraikan di atas, beberapa ilmuwan politik cenderung pada pilihan bahwa studi kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk memastikan apakah pemerintah mengambil kebijakan yang pantas untuk mencapai tujuan yang tepat. Kebijakan publik sangat dibutuhkan. Mengapa kebijakan publik dibutuhkan dalam sebuah memecahkan masalah? Yang pertama, karena adanya masalah yang terjadi baik di dalam pemerintah ataupun publik, khususnya masyarakat, dan yang kedua karena adanya tuntutan yang semakin tinggi dari publik atau masyarakat. Lalu tahapan pembentukan kebijakan publik. Suatu tujuan di kebijakan publik akan diselenggarakan dengan baik dan tepat apabila telah melalui beberapa tahapan pembentukannya. Menurut William Dunn, beberapa tahapan pembentukan kebijakan publik antara lain: 1. Agenda setting. Tahapan pertama dari suatu pembentukan kebijakan publik adalah penyusunan agenda. Tahapan ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang administrator publik. Dalam agenda setting, berbagai masalah yang dikategorikan ke dalam permasalahan publik akan dibahas secara lebih lanjut. Pembahasan tersebut dapat berupa rancangan prioritas masalah publik hingga sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk menuntaskan masalah tersebut. Terdapat beberapa kriteria suatu masalah publik dapat menjadi suatu prioritas kebijakan publik, di antaranya adalah telah mencapai titik kritis tertentu, berdampak secara luas, menyangkut rasa emosional banyak pihak, legitimasi kekuasaan dan masyarakat, hingga suatu masalah yang seringkali dirasakan oleh publik. Yang kedua, formulasi kebijakan publik. Setelah mendapatkan suatu masalah publik yang menjadi prioritas,
Langkah selanjutnya adalah penentuan suatu pemecah masalah yang terbaik. Pemecahan masalah itulah yang kemudian diwujudkan melalui karena adanya suatu kebijakan publik. Di dalam hal ini, suatu permasalahan publik mendapatkan banyak alternatif kebijakan publik yang berasal dari para ahli hingga pemangku kepentingan terkait. Pada tahap ini pula, suatu kebijakan terbaik akan ditemukan sehingga dapat memecahkan permasalahan publik yang tengah dihadapi. 3. Adopsi kebijakan publik. Langkah selanjutnya adalah adopsi kebijakan publik. Proses ini bertujuan untuk mengesahkan suatu pemecahan masalah menjadi suatu kebijakan publik yang harus dijalankan pemerintah bersama para pemangku kepentingan. Namun, pada praktiknya akan selalu ada pihak yang bersifat oposisi. Hal ini tak lain bertujuan untuk menyeimbangkan lingkungan pemerintahan serta mengawal berjalannya suatu kebijakan publik yang telah dilegitimasi menjadi sebuah aturan bersama. 4. Evaluasi kebijakan publik. Langkah terakhir untuk menjalankan tujuan kebijakan publik adalah evaluasi. Secara umum, suatu kebijakan publik akan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu mengenai pencapaian yang mencakup substansi, proses implementasi, hingga dampaknya. Melalui evaluasi kebijakan publik, pemerintah bersama pemangku kepentingan dapat memperoleh output sekaligus input yang berupa rekomendasi kebijakan selanjutnya. Sehingga tahapan perumusan kebijakan tersebut akan terus berjalan layaknya sebuah siklus yang sempurna demi tercapainya tujuan nasional. Kemudian terdapat pula klarifikasi masalah. Masalah dapat pula dibagi menurut waktu, perkembangan, dan kemajuan. Masalah yang berbeda yang terjadi tentunya akan menghasilkan suatu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Berdasarkan gimik masalah yang terjadi, maka masyarakat biasanya masalah lalu lintas, masalah energi, masalah narkoba, dan masalah pencemaran lingkungan. Kebijakan publik tercermin dalam bangunan baik jangka panjang ataupun jangka pendek, merupakan tujuan dari pemerintah mencapai suatu tujuan dari mobilogi dan sumber daya. Mengenai proses kebijakan publik, ada ahli yang berpendapat, yaitu Yonis. Menurut Yonis, dibagi menjadi 3 tahap. Yang 1, formulasi dan desain kebijakan. 2, implementasi kebijakan. 3, evaluasi kebijakan. Lalu yang kedua ada Gutner. Gutner juga berpendapat menyebutkan 5 pendapat, yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Formulasi, 3. Legitimasi, 4. Aplikasi, dan yang kelima evaluasi. Lalu Starling menyebutkan ada proses kebijakan publik itu terdapat 5 proses. Yang pertama, identification of need atau mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dan mengikuti beberapa syarat. Antara lain menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik-teknik peramalan. Yang kedua, formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, analisis dampak lingkungan. Yang ketiga, adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. Yang keempat, pelaksanaan program-program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabatan keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya. 5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi auditing, dan evaluasi mendadak.
Secara umum, kebijakan adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perilaku seseorang. Di dalam hal ini, seseorang yang dimaksud bisa saja seorang pejabat, sebuah negara, bahkan suatu kelompok tertentu, yang tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Pada dasarnya, terdapat banyak penjelasan yang disertai dengan batasan atau pengertian mengenai kebijakan lainnya. Kebijakannya adalah suatu petunjuk dan batasan yang dilakukan secara umum. Secara terminologi, pengertian kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kebijakan dilihat dari segi istilahnya menunjukkan pengertian yang sifatnya tetap, serta melekat pada seseorang yang tidak berubah, kecuali karena adanya sebab untuk perkembangan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan pengertian yang statis atau static concept. Kebijaksanaan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses karena merupakan hasil dari keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifatnya untuk dilaksanakan. Kebijaksanaan karena merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terrealisirnya tujuan kebijaksanaan itu. Oleh karena itu, kebijaksanaan itu mempunyai sifat yang dinamis atau dinamik konsep. Nah, dari uraian di atas, jelaslah bahwa sifat bijak adalah sifat-sifat karakter yang melekat pada manusianya, dan bijaksana adalah sifat-sifat yang melekat pada sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik ini untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Karena semua negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Nah, respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan atau kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan publik yang unggul. Atau strategi. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk satu undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang di dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua, peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan UU yang wewenang penerbitnya berada di tangan presiden. 3. Keputusan presiden atau instruksi presiden yang berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berwenang. Pengeluarannya berada di tangan presiden. Dan yang keempat, maklumat presiden. Dalam keadaan tertentu,
Presiden dapat mengeluarkan maklumat. Lalu, kebijakan manajerial. Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama atau major area pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum untuk merumuskan strategi, administrasi publik, dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi menteri dalam bidang pemerintahan yang bertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu, menteri juga dapat mengeluarkan surat edaran menteri. Lalu ada kebijakan teknis operasional. Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam suatu publik dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama, Departemen Pemerintahan, dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga. Departemen atau instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Isi dan jiwa kebijakan teknisi harus sesuai dengan kebijakan di atasnya dan sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif. Peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non-departemen atau instruksi Direktur Jenderal lazimnya merupakan pedoman pelaksana. Kebijakan publik, politik, dan negara adalah sebuah intensitas politik yang bersifat formal yang mempunyai komponen utama. 1. Lembaga pemerintah atau eksekutif. 2. Lembaga perundangan atau legislatif. 3. Lembaga peradilan atau yudikatif. Di zaman modern, ketiga lembaga ini mempunyai dua pola, terpisah satu sama lain, terkait satu sama lain, atau salah satu menjadi bagian dari yang lain, baik secara formal maupun dalam arti terkooptasi. Komponen kedua, komponen rakyat sebagai warga negara. Rakyat sebagai warga negara berbeda dengan rakyat bukan sebagai warga negara. Rakyat sebagai warga negara mempunyai hak-hak kewarganegaraan, yaitu hak politik, hukum, ekonomi, sosial, kultural, sosial individu, intelektual, dan biologis. Bahasa universal, hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia. Rakyat berkembang dalam bentuk masyarakat kewarganegaraan atau civil society yang menjadi instrumen penyeimbang atau countervailing terhadap negara untuk memastikan bahwa negara bekerja untuk mencapai misinya. Dalam bentuk-bentuk wadah kewarganegaraan tersebut amat beragam, mulai dari wadah politik seperti partai politik, wadah ekonomi seperti badan-badan usaha, hingga wadah sosial dalam bentuk asosiasi-asosiasi formal ataupun informal. Komponen ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Negara-negara di dunia ini, kecuali negara Palestina, adalah negara yang mempunyai batasan fisik geografis
yang diakui oleh negara sekelilingnya dan persatuan bangsa-bangsa. Komponen keempat, kebijakan publik. Setiap negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundang-undangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama. Negara tanpa komponen keempat itu menjadi negara gagal karena kehidupan bersama diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja yang bekerja seperti tiran dalam tujuan memuaskan kepentingan diri dan atau kelompok saja. Kebijakan publik termasuk di dalamnya tata kelola negara, governance, yang mengatur interaksi antara negara dengan rakyat. Pada dimensi keempat inilah kita memulai pemahaman tentang arti penting kebijakan publik. Dalam konteks makro negara, setiap negara terutama pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan berkehendak untuk dapat mengendalikan rakyat. Sehingga presis awal yang kita bangun adalah bahwa pemerintah dimanapun juga dapat mengendalikan atau memanajemeni melalui kebijakan publik yang dikembangkannya. Ketika pemerintah menetapkan demokratisasi sebagai kebijakan publik, maka seluruh kehidupan bersama berubah. Kehidupan secara simultan menjadi bagian dari ekstrapolasi kebijakan. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama. Yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon ini yang dibutuhkan disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan atau kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintahan untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. Di Indonesia, istilah public policy itu masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Kita menemui istilah kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan negara, dan lain sebagainya. Kebijaksanaan berasal dari kata bijak. Menurut Kamus Bahasa Inggris, dari karangan Profesor Dr. Andes S. Woyowasito dan WJS Purwodarminto, kata bijak berarti learned, prudent, experience. Kata bijak merupakan sifat-sifat yang kelanjutannya dengan awalan ke dan keakhiran an menjadi kata benda kebijakan. Nah, hal itu berarti bahwa kebijakan itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaannya yang learned atau terpelajar, prudent atau baik, dan experience atau berpengalaman. Dalam demikian, kebijakan berarti kata benda yang tetap menjadi tambahan keterangan terhadap suatu kata benda lainnya. Kata kebijakan menurut Woyowasito berarti skill, ability atau kemampuan, capability, kecakapan, insight, kemampuan untuk memahami sesuatu. Sehingga kebijakan pemerintah berarti keterampilan pemerintah atau sifat cakapnya pemerintah. Jadi kebijakan adalah kata benda yang menunjukkan sifat suatu atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang.
batasan yang menjadi arah dari sebuah tindakan yang harus dilakukan, serta sebuah aturan yang harus diikuti oleh para pelaku, juga pelaksana kebijakan, karena sangat penting untuk pengolahan di dalam sebuah organisasi, serta pengambilan keputusan dari sebuah perencanaan yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama. Maka dari itu, kebijakan menjadi sebuah sarana pemecah masalah atas berbagai tindakan yang terjadi. Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dari azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah, menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan, cita-cita, dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk memanajemen di dalam usaha pencapaian tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan. Sholihin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka, untuk memahami istilah kebijakan, Sholihin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut. A. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. B. Kebijakan sebenarnya tidak serta-merta dapat dibedakan dari administrasi. C. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. D. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. E. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang dicapai. Dan F. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit. G. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. H. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intraorganisasi. I. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah. J. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi suatu yang lebih khusus. Seperti misalnya kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Sholihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering ditukarkan dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, dan proposal dan grand design. Menurut Irfan Islami, sebagaimana dikutip Saundi, kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Polisi diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda, artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi. Sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. Menurut James E. Anderson, sebagaimana dikutip Islami, mengungkapkan bahwa kebijakan adalah a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern, atau serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dalam dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini, menurut Budi Winarno, dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan, antara lain berbagai alternatif yang ada. Menurut Richard Ross, sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai putusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru. Karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar atau suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Kebijakan akan menjadi rujukan utama bagi anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan bisa bersifat mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besaran yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sedangkan putusan yang mengikat publik atau umum, maka kebijakan haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Contoh kebijakannya adalah undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah, ketiga Kepres, 4 Kepmen, 5 Perda, 6 keputusan bupati, dan 7 keputusan direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh di atas juga memberikan pengetahuan pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan adalah bersifat makro, meso, dan mikro. C. Definisi kebijakan publik. Para sarjana menekankan aspek kebijakan publik atau public policy belief, menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat yang tertuang dalam kebijakan atau policies oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai apa itu kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklarifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya. Nah, berikut ini beberapa definisi tentang kebijakan publik. Yang pertama, Chandler dan Plano, 1988. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklarifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah
Dalam hal ini, pemerintah menggunakan berbagai instrumen yang digunakan untuk mengatasi persoalan publik. Yang kedua yaitu Thomas R. Dye. Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah, atau is whatever government chose to do or not to do. Pokok kajian hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbarui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklarifikasikan sebagai putusan atau decision making di mana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan suatu terjadi demi teratasinya sesuatu persoalan publik. Yang ketiga, David Easton. Kebijakan publik diartikan sebagai pengolokasian nilai-nilai kekuasaan untuk keseluruhan masyarakat yang keberadaannya mengikat. Hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat, dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklarifikasikan sebagai suatu proses manajemen yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini, hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik. Sehingga definisi ini juga dapat diklarifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah. Yang keempat, Anderson. Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. B. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. C. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. D. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif, dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. E. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklarifikasikan sebagai proses manajemen, di mana di dalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklarifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif, atau tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah, atau negatif, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Penerapan kebijakan publik meliputi usaha-usaha untuk mentransformasi keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Penerapan kebijakan sebagai bagian penting dari proses kebijakan, karena kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan akan tergantung pada proses penerapan kebijakan. Kegagalan suatu kebijakan dapat diakibatkan karena pelaksanaan implementasi kebijakan yang tidak tepat. Kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dari sudut manapun sudut kemampuannya,
secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Program-program kebijakan akan ditentukan pada tahap pelaksanaan kebijakan dan implementasi kebijakan. Seringkali kebijakan yang dibuat tidak dapat dilaksanakan karena sulit untuk diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Patton dan Sewicki bahwa suatu kebijakan justru akan menemukan banyak masalah pada tahapan pengimplementasian, karena tidak semua kebijakan memuaskan semua orang. Dengan demikian, maka alternatif-alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan haruslah yang dapat diimplementasikan. Selanjutnya, secara singkat dan mengemukakan bahwa policy implementation involves the execution and steering of a course of action over time. Kemudian Purwanto mengemukakan bahwa implementasi kebijakan intinya adalah kebijakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan atau to deliver policy output yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran atau target group sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor yang menghambat kebijakan. Faktor tersebut dapat berasal dari internal lembaga sebagai sumber daya manusia, kompetensi, saran dan fasilitas, atau faktor eksternal seperti budaya, politik, finansial, sehingga kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Faktor lingkungan tersebut perlu dianalisis agar dapat diidentifikasi faktor apa saja yang terjadi penghambat dalam mencapai tujuan kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dikasih kembali pada tahapan mana proses analisis kebijakan yang mengalami kegagalan. Baiklah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, mari kita sama-sama menarik sebuah kesimpulan yang mana kebijakan publik merupakan suatu hal atau permasalahan yang tengah terjadi di dalam sebuah negara, yang biasanya terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dengan mempelajari kebijakan publik ini, kita bisa tahu bahwa sangat penting kita sebagai mahasiswa mempelajarinya. Karena bila kita berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami suatu permasalahan dan pemerintah belum mengeluarkan apa-apa, maka sebagai mahasiswa bisa turut andil dalam menyelesaikan permasalahannya demi kesejahteraan bersama dan tujuan yang sama. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Tetap semangat buat kalian semua walaupun dunia tidak tahu jerih payahmu. Saya Kikil Vitasari pamit undur diri. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
No, I'll leave it.